Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Investor Daily Talk dan kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan Ibu Mira. Ibu Mira, dari 11 poin dan beberapa di antaranya sudah Ibu sampaikan tadi mengenai aspirasi yang sudah disebutkan juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin masuk ke pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang tadi sudah disampaikan komitmennya oleh Presiden untuk segera dibentuk. Kita tahu tadi juga dikatakan bahwa yang akan duduk di dalam Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini adalah perwakilan dari tokoh-tokoh atau pimpinan buruh di Indonesia. Pertanyaan saya, apakah cukup dengan hanya perwakilan dari tokoh-tokoh pimpinan ini saja atau menurut Anda perlu ada partisipasi atau masuknya dari pihak-pihak lain dalam Dewan ini agar dapat suatu pembentukan terkait dengan apapun yang diputuskan nanti oleh Dewan ini bisa menjadi lebih komprehensif? Seperti apa pandangan Anda, Bu? Ya, yang pertama memang tadi satu yang menggembirakan kalau bagi kami ya. Konsep pembentukan Dewan Kesejahteraan Nasional Buruh ini seperti apa tentu Presiden yang tahu lah ya, pemerintah yang tahu. Tetapi kalau bagi kami, kalau boleh saran memang tentu karena ini bicara tentang kesejahteraan buruh secara nasional, maka memang yang masuk menjadi anggota adalah para tokoh-tokoh atau perwakilan buruh. Nah, perwakilan ini maksud pastinya harus memiliki anggota yang memang sudah banyak gitu ya, masa yang banyak. Yang kedua, jangan sampai ini kemudian ada tokoh buruh atau yang memang memiliki masa juga tidak terangkut atau terbawa gitu ya. Jadi supaya tidak ada nanti fiksi-fiksi. Untuk itu harapan saya dalam pembentukan ini perlu duduk bersama kembali supaya seolah-olah jangan sampai ada yang tidak dilibatkan atau merasa ditinggal gitu. Tapi kalau misalnya perlu mindset lain, misalnya ada akademisi di sana gitu ya. Tapi kalau misalnya usulannya ada yang saya terdengar gitu, ada pengusaha yang pengen ikut. Saya kira enggak, pas lah ya ada pengusaha di sana. Karena memang kalau ada pengusaha di sana berarti bukan Dewan Kesejahteraan Buruh lagi kalau kayak gitu ya. Artinya saya pikir ini memang khusus kawan-kawan buruh yang hadir di sana, yang menjadi terwakilan di sana. Tapi kalau misalnya ada akademisi yang memang betul konsen terkait dengan perburuan, ya kenapa enggak gitu ya. Karena kita juga harusnya butuh juga sih dari elemen lain. Demikian Mbak. Agar lebih komprehensif Bu ya terkait dengan apa yang dikaji tersebut ya. Mungkin bisa diupdate Bu dalam kesempatan ini sepanjang pengetahuan Ibu, jumlah serikat pekerja atau buruh di Indonesia sampai dengan hari ini totalnya ada berapa banyak sih Bu? Itu tadi dari awal saya sampaikan bahwa jumlah pekerja kita kurang lebih daripada jumlahnya 141 juta. Yang bergabung nih kepada serikat pekerja itu 4 jutaan. Ya. Jadi ini tetapi gini, meskipun mereka bergabung cuma 4 jutaan gitu dari 141 juta, bukan berarti kemudian mereka nggak mewakili. Saya kira isu-isu yang diangkat, yang dibawa, yang disuarakan oleh kawan-kawan pekerja buruh pada hari ini itu sudah tercover, sudah masuk ke dalam juga isu-isu secara keseluruhan gitu ya. Dari tadi disampaikan juga bukan hanya pekerja buruh pabrik gitu atau pekerja buruh kantoran, tetapi kami juga menyuarakan tentang pekerja buruh migran, pekerja rumah tangga, pekerja maritim tadi perkapalan itu juga ratusan ribu orang gitu. Baik. Jadi saya kira seluruh jenis pekerjaan sektor industri itu kami suarakan, dan tadi ada tenaga kerja kesehatan juga kan. Jadi artinya kami juga nanti berharap betul-betul ketika terbentuk Dewan Kesejahteraan Nasional Buruh ini mewakili semua tadi sektor gitu loh. Baik. Jadi bukannya yang dibawa atau yang ditunjuk adalah orang-orang hanya sektor industri pabrik gitu ya, atau sektor orang-orang yang di perkantoran, tetapi tadi yang saya sampaikan tenaga kerja kesehatan pun harus ada di sana. Pekerja maritim harus ada di sana, pekerja driver online pun harus ada di sana, gitu. Baik. Jadi itu harus lengkap dan sekaligus tadi usulan saya ini baru usulan saya ya sendiri. Saya nggak tahu ada kawan-kawan yang lain. Harus ada kawan-kawan dari akademisi yang memang harus menjadi nanti secara penelitian, secara data kan ilmiah itu jadi lebih komprehensif. Demikian. Baik.
Baik, kemudian Ibu Mira, saya mau mengajak Anda untuk kita melihat data. Badan Pusat Statistik atau BPS kan mengatakan bahwa kontribusi dari sektor industri pengolahan terhadap PDB tahun 2024 ini mencapai angka 18,34% dan menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja. Yang sebagian besar ini datang dari kalangan buruh. Namun di satu sisi juga di waktu yang bersamaan kita melihat bagaimana gelombang PHK terus terjadi sampai dengan saat ini. Dan ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi buruh di tanah air. Lantas terkait dengan fenomena PHK ini, selain tadi ini kan juga masuk dalam salah satu poin aspirasi yang disampaikan ya. Apalagi kira-kira yang perlu dilakukan pemerintah untuk dapat langkah konkretnya dulu deh dalam waktu dekat untuk mengatasi gelombang PHK yang terus terjadi ini? Kalau kami catat bahwa gelombang PHK itu kebanyakan di sektor industri garment dan tekstil. Kalau dari sisi perdagangan memang mereka kan itu tujuan ke negara-negara Eropa gitu ya. Satu sisi tujuan tujuan ekspor daripada industri tekstil, alas kaki dan turunannya itu memang negara yang dituju sedang dalam tanda kutip ya, memang juga sedang menutup pintu untuk itu. Belum akibat krisis perang dan lain sebagainya. Nah, harapan saya begini, ketika memang tujuan ekspor biasanya negara-negara Eropa, maka harus ada pergeseran ke negara tujuan yang lain gitu loh. Dan itu diatur di mana? Pemerintah harus bantu. Pemerintah harus bantu kawan-kawan para pelaku usaha atau pengusaha yang memang dia berbisnis di sektor industri garment, tekstil dan turunan itu. Bantulah mereka untuk satu, bahan bakunya dibantu. Kedua, ada insentif untuk mereka. Kemudian yang ketiga, tadi proses pemasarannya dibantu juga supaya mereka mudah mencari peluang-peluang pasar yang selama ini mungkin pasarnya ditutup di Eropa bisa bergeser ke Timur Tengah atau Afrika dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kawan-kawan pelaku usaha sektor industri tekstil, garment dan turunannya ini tidak serta-merta kemudian melakukan penutupan secara mudah gitu, apalagi kemudian melakukan PHK. Dan yang kedua, Mbak, ini yang paling penting, buatlah regulasi justru harus untuk memproteksi produksi dalam negeri gitu. Jangan sampai ini dibuka ya, kuota impor dihapuskan. Memang sih ada benarnya, ada baiknya, ada positifnya juga ya. Tetapi satu sisi sebelum itu dibuka kuota impor, maka produksi dalam negeri harus diproteksi. Jadi supaya tidak langsung kemudian terimbas dengan masuknya barang impor ke kita, pada akhirnya produksi dalam negeri menjadi nggak laku. Baik. Sama aja bohong gitu loh. Itu harus dilakukan oleh pemerintah kepada industri tersebut supaya tidak terjadi PHK. Demikian, Mbak. Baik, selain mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi terkait dengan